2 miliar rupiah anggaran mahasewa untuk berdemo yang digelontorkan oleh Adian dari Partai Kepala Kerbau. Ini menurut informasi katanya ada mahasiswa yang diwawancarai. Ternyata mahasiswa tersebut disuruh berdemo dengan diberi anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk menggerakkan teman-temannya berdemo. Wah, ternyata benar. Dalang dari demo-demo di Indonesia adalah Partai Kepala Kerbau. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, hari ini kita akan melihat ada seorang netizen yang mengungkapkan bahwa dalang dibalik demo RUU TNI itu adalah benar bayaran, guys. Dimana di situ ada sosok kader PDI Kebo yang bernama Adian Napitupulu 10 Gemblung. Ini katanya mengguyurkan dana sebesar 2 miliar. Wow, amazing guys, 2 miliar guys, ya memper. Itu. Nah, terus lagi kita mengulas yang kemarin sempat lumayan rame videonya tentang polisi sudah menangkap para mahasiswa ya guys ya, banyak sekali yang bertato. Oh, no. Terus lagi mengungkap bahwa dirinya bukanlah seorang mahasiswa. Jadi ini bisa dikatakan benar walaupun belum ada kepastian dari Adian Napitupulu. Tapi ya kecil kemungkinan kalau si Adian Napitupulu itu mengungkapkan yang sesungguhnya. Mana ada maling yang ngaku maling, yang ada maling teriak maling ya guys. 2 miliar rupiah anggaran mahasewa untuk berdemo yang digelontorkan oleh Adian dari Partai Kepala Kerbau. Ini menurut informasi katanya ada mahasiswa yang diwawancarai. Ternyata mahasiswa tersebut disuruh berdemo dengan diberi anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk menggerakkan teman-temannya berdemo. Wah, ternyata benar. Dalang dari demo-demo di Indonesia adalah Partai Kepala Kerbau. Jadi harus bisa memastikan yang ada di sini adalah betul-betul mahasiswa. Saya lihat sudah ada indikasi-indikasi yang dia belum ada mahasiswa. Mahasiswa boleh bertato apa tidak? Coba cari di sini ada yang bertato. Buka topinya. Buka topinya. Siapa yang bertato angkat tangan? Ya, siapa yang dari mana? Siapa dari mana? Mahasiswa bukan? Keluar. Ini contohnya. Kita lihat dari sini saja sudah jelas ya guys ya, mana yang mahasiswa dan mana yang mahasewa ataupun premanisme ya guys ya. Ini kalau bukan orang yang berduit nggak mungkin bisa menurunkan segitu banyaknya mahasiswa itu guys. Jadi besar kemungkinan ya iya ini 2 miliar masuk ke kantong para mahasiswa untuk menggerakkan semua aksi demo RUU TNI. Wah, kacau balau ini guys. Ya memang ya dari dulu Partai Kebo memang senang sekali yang namanya rusuh. Kita lihat saja pada waktu SBY menang guys. Apakah berdemo? Demo terus guys ya. Demo terus. Karena apa? PDI Kebo kalah. Terus lagi pas waktu zamannya PDI Kebo itu menang, pada waktu Pak Jokowi bersama PDI Kebo itu mereka anteng, tenang dan damai. Terus sekarang mereka koar-koar kembali, muncul kembali ke permukaan demo ya guys. Saat PDI Kebo sedang mau tenggelam. Jadi ya
Ini sih bukan memfitnah ataupun menuduh ya guys ya. Cuman opini saya pribadi mengatakan bahwa memang para mahasiswa itu ada yang menggerakkan. Itu fix 100% guys. Saya tidak akan mematahkan perkataan saya kalau mereka itu asli dari yang namanya hati nurani. Itu tidak akan mungkin. Soalnya apa? Kalian bisa lihat sendiri isi di dalam demo itu. Yang pasti poin kelima. Apa? Yang intinya disuruh memulangkan para TNI di Papua. Kan goblok guys itu ya. Apakah mereka ingin menjaga Papua? Para mahasiswa itu. Itu sudah jelas sekali kalau mereka itu adalah bayaran. Kalau nggak percaya, simak videonya saja guys. Ini penyusup nih. Keluar. Angkat. Sini, kamu juga kelompoknya. Sini. Saya tidak mau mahasiswa yang punya niat baik disusupi promocoran semacam ini yang mengatasnamakan dirinya rakyat. Sini, keluar, Pak. Sini, sampai dari mana? Waspada koalisi politisi gelap. Terbongkar. Menurut informasi intelijen, aksi dan narasi Indonesia gelap yang baru-baru ini ramai di Indonesia ternyata merupakan upaya adu domba antara masyarakat dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Segerombolan politisi dan oknum-oknum yang mengatasnamakan aktivis sosial, politik, dan lain-lain terpantau berada di balik gerakan ini. Mayoritas dari mereka berasal dari kubu yang kalah dalam pemilihan presiden pada pemilu tahun 2024 yang terdiri dari PDI Perjuangan dan pendukung Anies Baswedan. Selain pendukung yang kalah dalam Pilpres, terpantau juga ada faksi liberal yang berkoalisi dengan LSM liberal seperti YLBHI, PBHI, hingga SJW, Social Justice Warrior, dan lain. Sekelompok ini tidak akan pernah menerima kemenangan Prabowo Gibran pada Pilpres tahun 2024. Walaupun mereka terpecah-pecah saat Pilpres 2024, saat ini mereka bersatu dengan satu kepentingan, yakni memastikan Prabowo tidak berhasil menjalankan pemerintahannya dengan baik, atau bahkan menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran. Strategi mereka awalnya dengan menyerang habis-habisan dua tokoh utama bangsa, yakni Kapolri dan Jokowi. Setelah operasi serangan mereka berhasil menyudutkan Kapolri dan Jokowi, serangan gencar mereka diarahkan langsung ke kebijakan-kebijakan utama Pak Prabowo seperti makan bergizi gratis, efisiensi anggaran, lumbung pangan, dan lain-lain, di mana ini semua kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Mesin perang, yang dahulu mereka gunakan saat Pilpres 2024, justru semakin aktif dan masif digunakan setelah Pilpres. Mesin perang mereka terdiri dari sumber daya manusia, SDM, juru bicara, buzzer anti pemerintah, mesin AI media sosial, serta media arus utama, mainstream. Informasi terakhir, gerombolan politisi gelap ini juga akan melakukan serangan dan aksi besar-besaran setelah Hari Raya Idul Fitri. Terkait hal ini, rakyat tidak boleh diam. Ayo bersatu. Selamatkan negara kita dari antek-antek asing dan politisi gelap yang ingin menghancurkan demokrasi serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semakin kesini kok semakin goblok mahasiswa itu. Undang-undang TNI yang tidak merugikan masyarakat malah didemo habis-habisan. Tapi undang-undang perampasan aset bagi koruptor diem aja. Ini kan semakin goblok, semakin keterbelakangan. Yang pinter makin bodoh, yang bodoh malah kebablasan, ikut-ikutan. TNI, undang-undang TNI nggak mungkin menyengsarakan rakyat. Nggak mungkin itu. Yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat itu para koruptor. Kenapa undang-undang perampasan aset bagi koruptor mahasiswa tidak pernah bersuara? Kan semakin goblok nih mahasiswa-mahasiswa ini. Makin bodoh otaknya. Gua setuju banget nih atas pertanyaan di bawah ini. Ketika gencar-gencarnya koruptor tertangkap, kenapa mahasiswa atau mahasiswi tidak berani menyuarakan aksi demo UU perampasan aset bagi koruptor?
Kenapa kalian itu semua tidak demo, malah demo lengserkan presiden lah, apaan itulah gak jelas tau gak? Apa kalian semua ini mahasiswa atau mahasiswi demonya tuh asal-asal demo atau ikut-ikutan atau ada yang menunggangi? Demo itu harusnya menyelesaikan semua kebijakan-kebijakan yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Nah, sekarang di era Presiden Prabowo semua koruptor, semua ketangkap semua. Dan DPR RI tidak mau mengesahkan UU perampasan aset atau hukuman mati. Harusnya nih para kalian semua yang terpelajar katanya, mahasiswa atau mahasiswi, demo lah seperti ini, perampasan aset bagi koruptor lah atau hukuman mati. Kalian menyuarakan hak-hak rakyat seperti ini. Apa memang benar selama ini dugaan rakyat kalian itu ditunggangi atau mahasewa? Gimana nih menurut kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Ini sebenarnya yang demo itu mahasiswa apa mahasiswa sih? Jadi makin curiga kalau yang demo ini benar-benar mahasiswa. Gini ya guys ya, waktu demo di Surabaya ya, mereka itu memberikan 8 tuntutan. Dan di antara tuntutan itu ada nomor 3, 4, 5 itu sangat janggal dan mencurigakan. Lu baca ya. Mereka menyuruh menarik seluruh TNI dari Papua. Janggal nggak tuh? Gimana bisa di daerah konflik dia menyuruh menarik seluruh TNI dari sana, sedangkan benar-benar suatu daerah itu membutuhkan perlindungan untuk pertahanan kedaulatan. Dan juga mereka menyuruh menarik TNI itu dari ranah cyber. Loh gimana? TNI memang harus diberdayakan untuk menangkis ancaman dari cyber, gitu kan logikanya. Abis itu yang paling lucu adalah mereka menuntut pemerintah untuk menarik seluruh TNI dari teritorial. Maksudnya teritorial di sini mungkin TNI yang menjaga perbatasan gitu ya. Lah ini kocak bener. Kalau misalnya tidak ada yang menjaga teritorial Indonesia, itu akan mudah banget penyusup masuk ke sana. Ini beneran mahasiswa yang demo. Jadi curiga saya kalau ini mahasiswa ya, karena untuk mengartikan perkata aja ya dalam tuntutan itu mereka nggak bisa. Lihat, kalau seandainya TNI ditarik dari Papua, lihat nih berita barusan ini ada 6 guru di Bunbun kemarin banget di Papua ya. Itulah di Papua itu sampai sekarang masih dibutuhkan TNI di sana selain menjaga warganya juga untuk berkolaborasi. Nah lihat, TNI pun bisa menemani bahkan mengajar di SD di Papua. Jadi untuk adik-adik kalau memang mahasiswa harusnya bijak dulu sebelum turun aksi. Kalau begini caranya nih kayak yang di demo ini, orang akan curiga kalian bukan mahasiswa tapi mahasiswa gitu ya guys ya. Be smart. Demo tolak RUU TNI di Surabaya memperjelas semuanya nih. 8 tuntutan aksi massa di Surabaya. Nih 8 poin tuntutan demo tolak undang-undang TNI di Surabaya. Poin 1 sampai 8 dibaca semua. Terus poin nomor 5 kalian bacanya harus dengan seksama biar jelas. Tarik militer dari semua tanah Papua. Udah jelas dong, nggak mungkin nggak. Kalau nggak jelas ya udah nggak tertolong. Ya, ternyata buzzer itu bukan cuma ada di dunia maya. Di dunia nyata pun banyak. Yang bayarannya cuma nasi kotak. Dan media besar pun juga ada yang jadi buzzer. Kalian tahu kan? Menghalalkan segala cara demi mencapai titik-titik. Kalian isi sendiri di kolom komentar. Salam jigis. Jadi fix ya guys ya. Isi dari pendemo bayaran itu sudah jelas ya, bahwa mereka itu bukan asli mahasiswa. Ya, kalau kalian yang merasa demo terus merasa janggal dengan konten saya, ya silahkan komentar. Soalnya apa? Ya kalian mikir, kalian disuruh menarik pulang para TNI yang berada di Papua. Dah terus yang menjaga Papua di sana siapa? Ente apa gimana? Tolol. Aduh, jangan, demonya kurang terkoordinir ini guys. Ya itulah,
Luar biasanya Tuhan ya guys ya. Pasti akan ada cara untuk membuka kejahatan mereka guys. Ini negara lagi beres-beres bung. Prabowo Gibran sedang mencari semua para koruptor yang merugikan negara. Memang ya terus terang ini Mak Banteng memang nggak seneng guys kalau yang namanya TNI itu di atasnya Polri, itu nggak seneng itu. Soalnya Mak Banteng nggak bisa ngapa-ngapain kalau TNI itu di atas ya guys. Ingat Bung, ini eranya jenderal ya, ini eranya jenderal ya, jadi ente awas ya. Dukung terus pemerintah guys ini, karena saya yakin, seyakin-yakinnya Presiden Prabowo bersama rakyat gitu. Camkan itu. Dan untuk para mahasiswa ya, ini puasa terakhir, tolong mikir. Besok hari Senin Lebaran ya. Soalnya apa? Kalau sekarang Anda nggak bisa mikir ya sampai kebablasan ya gitu, yang rugi nanti kalian sendiri. Bok, hari ini hari terakhir puasa kalian ujuk-ujuk tiba-tiba ketangkap, kan jadi hari Seninnya nggak bisa rayaan, nggak bisa Lebaran. Gimana menurut kalian guys? Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa guys, lupa. Mohon maaf lahir dan batin.